Tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, peh denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di Mano Pemberado. Kita lanjut kembali dan sebagai program acara di akhir Sriwijaya Pagi ada obrolan komunitas ya. Dan cak biasanya dulu kita datang ke komunitas yang keren ya, yang unik dan menarik dan juga penuh inspirasi mudah-mudahan ya. Dan dengan tema pada pagi hari ini kreativitas tanpa batas hingga berprestasi lewat seni cosplay. Nah, di sini ada teman-teman atau perwakilan ya dari Sriwijaya Cosplay Team atau disingkat dengan SCOT ya. Bersama ada narasumber kita yang sudah hadir di studio ya, yaitu nama aslinya Erhem Heru Saputra, tapi nama panggungnya Akahiko. Nah, kita tanya-tanya apa sih nama panggungnya Akahiko atau lebih dikenal dengan Hiko ya. Lanjut dulu kita isi dengan obrolan pada pagi hari ini dan langsung baik kita bersua dengan narasumber kita. Aduh, Hiko di studio. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Iya, agak dikit-dikit kok. Ya. Oke. Kita panggil Hiko, Bay. Ya, boleh Hiko, Bay. Dan Akahiko. Betul, nama panggung. Oke, Akahiko itu sejak kapan pakai nama panggungnya? Nama Akahiko tuh lumayan baru. Baru diimplementasikan sekitar kayaknya after COVID mungkin. Iya. Sebelum-sebelumnya pakai nama asli. Memang kalau di setiap anak-anak cosplay ada nama-nama panggungnya. Masing-masing kebanyakan dari mereka sih pakai nama panggung semua sih rata-rata. Oke. Tapi tetap ada yang pakai nama asli juga kayak gitu. Ya. Jadi sejak kapan hobi dengan namanya cosplay? Awal cosplay itu di 2016 hobinya. Ikut langsung masuk ke komunitas juga. Dari komunitas itu kita kayak kumpul tiap minggu. Nah, dari kumpul itu kita sharing-sharing, minggu depan ada event nih. Kira-kira mau lomba nggak? Ya cari-cari tim kayak gitu kan di sana kan. Dan kebetulan ada yang mau lomba kayak gitu. 2016 masih sekolah. 2016 kayaknya udah kuliah awal deh. Oh, jadi dia sudah tamat sekolah, punya hobi. Tapi sebelumnya belum nggak ada ketertarikan untuk ikut cosplay atau melihat-lihat gitu. Udah sebelumnya ikut komunitas. Cuma ngumpul-ngumpul bae ya. Ngumpul-ngumpul aja. Nah, memang punya kostum 2016. Itu kostum pertamanya apa kemarin? Kostum pertamanya kemarin ada dari Naruto sih. Ada karakternya Uchiha Itachi. Apa itu? Itu nama karakternya kayak gitu.
Kenapa dipilih kostum itu pertama? Karena masuk aja sama konsep yang mau kita lombain. Jadi nge-cosplayin karakter itu karena memang mau dilombain aja sih. Oke, karena lomba di 2016 ya. Dan itu masuk dalam nominasi atau? Alhamdulillahnya juara 3. Oh, keren. Namanya sudah ada bakat awal, udah menarik nih. Udah apa yang bisa dikatakan di awal hobi sudah mendapatkan prestasi. Dan itu membanggakan dari karena baru lah ya. Iya, baru. Dari sana jadi keterusan. Oh, ya. Jadi bisa diputarkan kembali kan, uang hadiah bisa buat lagi. Betul. Kalau untuk kostum sendiri, apakah butuh dana banyak buat kostum tuh? Sebenarnya tergantung kerumitan juga sih. Kalau misalkan kostum yang kayak di 2016 itu lumayan simple, jadi modalnya mungkin sekitar 200 sampai 500. Tapi di 2016 itu kebanyakan sih ada yang minjem sih. Jadi kemungkinan 300 cukup lah kemarin. Ya. Tapi sekarang ada yang harga mahal juga, bisa jutaan. Ada jutaan. Itu kalau misalnya kostum kayak robot-robotan itu ya. Itu lebih mahal lagi. Iya. Pakai teknologi lagi, bisa ada lampu, ada bisa terbuka tutup nih. Ada mekanismenya. Iya, itu yang mahal sih. Iya. Kalau di cosplay sendiri dari kita Scott tadi, Scott itu berdiri tahun berapa? Mungkin jauh dari 2016 ya. Aku juga kurang tahu. Oh sudah ada Sudah Scott. ada. Kebetulan di 2016 itu Scottnya mampir ke kampus kayak gitu. Nah, jadi aku tertarik mau join kayak gitu. Ya. Oh dulu freelance, nggak ada komunitas yang menetap gitu ya? Nggak ada. Jadi ikut sini gitu. Nggak juga sih. Memang belum terkontaminasi sama itu aja sih. Pribadi lah ya. Ya pribadi. Ya. Dan setelah masuk Scott mungkin banyak penambah pengalaman. Banyak sekali. Apa jadi antaranya? Bisa sharing sama partner, bisa ketemu orang-orang yang hebat juga, yang ngebuat kostum kayak gitu. Ya ketemu partner juga sih, yang cocok kayak gitu. Partner itu yang buat ya? Yang bisa diajak lomba. Oh, maksudnya itu kalau ada tampil bareng-bareng gitu? Misalkan ada lomba, tampil berdua kayak gitu, bertiga dulu kayak gitu. Iya. Tapi ada kategorinya kalau di cosplay? Kategori lombanya sejauh yang aku tahu ada 2 sih. Yang pertama itu coswalk, yang kedua itu cosplay perform. Coswalk sama untuk kayak model gitu ya? Ya kayak model cuma jalan bentar, ekspresiin karakter cosplaynya kayak gimana, itu coswalk. Kalau yang perform kayak kita disediain waktu 2 sampai 3 menit untuk ya perform di stage tersebut. Tampil kayak gitu. ya? Tampil. Oke. Itu yang kayak drama-drama itu pernah juga tuh dimainkan atau itu eksibisi aja? Drama-drama kayak dimainkan dalam waktu berapa menit dengan ada dialognya gitu. Nah itu belum ada sih. Kalau dilombain pernah lihat Kayak kalau dubbing gitu ya. Termasuk Termasuk itu juga tuh ya, apa? Termasuk cosplay apa tadi? perform ya. Iya perform. Itu dubbing juga sih. Tapi kebanyakan dubbingnya pakai yang suara asli karakternya kayak gitu. Itu per grup atau per orang bisa? Kalau perform ada yang sendiri, Ya. ada yang berdua kayak gitu. Kita buka telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ya terputus ya. Silakan dia yang bertanya dengan Hiko, Iya Hiko. Hiko ya, nama panggungnya. Kalau nama aslinya Heru ya. Iya. Ada nge-BH sama lah ya. Dan kalau kelompok itu ada kategori sendiri kelompok. Kelompok enggak digabung sih. Jadi yang dinilai pribadi person-person ya. Yang dinilai kalau misalkan perform itu hasil presentasi panggungnya kayak gitu. Oh. Hasil dari 2 orang, hasil dari 1 orang, pokoknya yang Contohnya tampil. kalau komik Naruto ya, itu harus sama gayanya gitu, Yang penting pakaiannya. ya itu juga jadi poin. Yang penting sih rapih aja sih. Kalau misalkan dia ada suara kayak impact kayak pedang beradu pedang, Harus sama. harus sama gerakannya. Oh gitu. Kalau ting baru pedangnya gerak salah gitu. Salah. Oh, iya. Itu telat, miss Iya. namanya. Iya. Jadi harus ada butuh perhatian juga ya. Latihan terus ya kebiasaan. Karena kalau tidak terbiasa ya tadi ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan karakternya tadi. Tapi kadang-kadang anak cosplay ini kalau walaupun tanpa lomba juga kalau kumpul biasanya gaya
karakter masing-masing ya. Iya betul. Di luar lomba juga mereka pada cosplay juga. Satu orang itu bisa berapa karakter gitu? Banyak. Satu orang biasanya satu event ya satu karakter sih. Tapi ada ya juga yang bawa 2 kostum kayak gitu di satu hari yang sama. Jadi dia pagi beda, siangnya beda lagi gitu. Bisa juga. Ada juga yang ikut lomba A, ketika selesai langsung ganti yang lain kayak gitu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia dari awal sampai sekarang dia menyukai satu tokoh gitu karakter. Kayak Spider-Man aja gitu. Nggak? Jarang sih kayaknya. Jarang ya? Tapi ada lah kayaknya. Hah? Ada Ada lah orang mungkin. gitu. Iya, ada. Tidak mau ganti karakter Nggak lain. mau ganti. Dan mungkin jarang lah ya itu Ya, yang. jarang. Ya. Dan kalau untuk pembuatan kostum tadi ada tempat khusus gak di Palembang? Tempat khusus kayaknya belum ada. Mungkin pribadi aja sih yang kenal aja. Ya. Jadi kenal aja. Ya dari komunitas pasti ada ya ada tuh yang suka Jadi bikin-bikin. kalau kita ini kan orang awam ya. Kalau orang awam ini ada nggak tempat khusus membuat kostum? Kalau misalnya Hiko juga sendiri kan punya teman ya jaringan. Tapi kalau kami yang pengen buat kostum, ada orang-orang yang spesial di Palembang nih. Ada sih orang-orangnya. Misalkan kayak MPW 2 Kak Eja kemarin. Iya. Itu khusus pembuatannya. Iya itu pembuatan juga. Ada ketua kita di komunitas Kak Li. Itu bisa juga order ke sana kayak gitu sih. Itu yang main model kayak busa hati gitu. Ya betul, dia pakai busa hati. Tapi kalau kostum ketat-ketat atau bentuknya santai kayak manga-manga gitu. Kalau misalkan kayak Spider-Man mungkin ya. Ya. Nah itu agak susah sih nyarinya. Jadi beli ya. Mm-mm. Karena kita betul dengan tentang pembuatan kostum tadi. Iya. Ya. Kebanyakan dari anak muda Palembang yang anak cosplayer namanya. Ya. Kalau panggilannya itu mereka itu biasanya berkiblat kemana? Basisnya kemana? Atau mungkin karakternya banyak dipakai kartun atau karakter apa gitu? Oh, kayaknya tergantung hype di tahun itu juga sih. Mungkin di tahun ini kebanyakan dari game kayak Genshin Impact, Iya. Honkai. Oh, sekarang banyak game ya? Ya dari game. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan anime terus dirilis tuh tiap tahun ada anime baru. Nah mereka juga ambil kostum referensinya dari situ. Jadi kayak gitu sih. Tapi banyak yang cewek-cewek juga ya? Ya banyak, rata-rata banyak cewek. Tapi sekarang banyak yang kayak seksi-seksi gitu. Itu ada kategorinya, Bang? Enggak juga sih, memang karakternya kayak gitu aja sih. Oh, udah mulai masuk di Palembang dia? Belum. Udah mulai. Kalau dia tahu kan di kota-kota besar kayak Jakarta gitu. Nah, tapi ya tadi pilihan ya, pilihan dari tokonya masing-masing. Tapi ya tadi tetap yang harus jaga norma juga lah sebenarnya. Iya benar sebenarnya. Tapi kalau pakai legging gitu ya, itu kurang juga ya. Iya, Kalau pilihannya dia- jadi kurang juga sih sebenarnya. Cuman tadi ya, dan pilihan lah tadi. Iya, pilihan. Ya. Kalau karakter yang jarang di Sumsel ini apa biasanya? Karakter yang jarang, mungkin lebih ke superhero mungkin ya. Kayak superhero Marvel kayak gitu lumayan jarang sih kelihatan di event. Jepang maksudnya. Ya kebanyakan Jepang sama game tadi sih. Oke. Untuk anak muda sendiri yang ada di Palembang itu semakin meningkat apa berkurang yang menyukai? Semakin meningkat. Dari anak-anak pun ada yang suka ikut lomba kayak gitu. Rame sih. Tapi kalau misalnya kumpul, tidak semuanya ikut lomba ya? Enggak semua. Cuman ngeramein aja. Ngeramein aja. Yang lomba juga tetap rame sih. Oke. Untuk perawatannya mana tuh kok pakaian nih? Pakaian untuk perawatannya kalau udah selesai dipakai di event paling ya dicuci aja sih. Kalau untuk yang kain ya. Nah, kalau untuk yang busati aku sendiri jarang sih untuk pakai kostum busati. Jadi mungkin kurang tahu gimana cara perawatannya. Kenapa untuk busati kurang atau ada pilihan? Sebenarnya aku sendiri nggak terlalu bisa bikin kostum. Ya. Tapi sebenarnya bukan nggak bisa sih. Mungkin waktunya aja belum ada kayak gitu. Kalau baju-baju kaos biasa tuh kan bisa dilipat ya. Iya. Kalau busati kan susah ya. Iya, harus ada tempat khusus ya. Simpennya ya. Nah ini ada ornamen apa? Pernak-pernik apa dibawa ke hari ini? Boleh jelasin? Ini aku ada. Wih, pedang ya. Ini sajam nih. Jadi dulu kalau pengen yang lihat di YouTube kita di Pro 4 yang RI Palembang ini ada dilihatkan pedang ya. Ya.
Pedang. Ini pedang asli. Enggak, ini kayu Oh, replika aja. kayu ya. Aku pikir Pak bisa motong semangka ya. Ya. Enggak kok. Ini bentuk samurai. Ya betul, katana lebih tepatnya. Oh, katana. Ya. Ini biasanya karakter apa kalau dipakai nih? Kalau ini aku pakai di karakter namanya Tanjiro. Bukan Tanjidor bukan? Tanjiro ya. Ya, Tanjiro. Iya. Tapi sering disebut begitu sih. Tanjidor. Tanjiro itu cowok. Cowok. Itu dari cerita apa tuh? Dari cerita dia kayak pahlawan yang ngebasmi iblis kayak gitu. Oke. Dan ini tuh ini salah satu properti yang aku pakein buat lomba juga kayak gitu. Nah dulu kan belum ada yang namanya Videotron di setiap event. Jadi untuk hasil efek itu aku bisa tambahin kain di pedangnya. Jadi kayak berasa ada efeknya pas diayunin pedangnya kayak Jadi gitu. gimana tuh cara pasangnya? Coba ya kita Dipasang ya? pasang sebentar. Oh, ketika mau tampil baru pasang atau ada tim sendiri yang masangnya? Enggak, ini kita pasang sendiri. Jadi disediain aja di Waktunya? Ya, waktunya. Jadi begitu udah waktunya nih, udah waktunya pasang, kita pasang, lalu kita ayun-ayunin aja kayak gitu. Oh, tidak menghadap ke belakang ya, Dak, ya? Enggak, biasanya ada tirai sih. Oh, supaya iya. enggak kelihatan lagi ngapain nih. Iya. Jadi ada surprise aja. Coba gimana mengucapkannya, kalau mengeluarkannya ada ucapan nggak? Mantra-mantranya? Ada nggak ya? Kayak hai kamu gitu ya? Ya, kayak gitu aja. Iya. Kayak gitu. Terus diayun-ayunin. Oh, terus gimana tuh? Kayak bendera jadi ya? Ya, jadinya kayak bendera sih lebih tepatnya. Oh, gitu. Takut kena mic. Nggak apa ya. Jadi tunjukkan itu bentuknya apa gambarnya? Gambar kayak Gambarnya api. Kayak apa ya? Kayak udara aja sih. Udara yang berhembus aja. Oh, itu bentuk aslinya kayak gitu bentuknya? Ya, kayak gitu. Kayak api terus ada udara-udaranya kayak gitu. Oke. Lebih kayak mirip bendera sih. Iya. Jadi ini kalau di sekarang udah main canggih pakai Videotron. Ya. Videotron tuh didekatkan pakai apa ya kayak apa ya bentuknya bentuk desain sendiri gitu. Ya, itu desain sendiri. Jadi ketika berdiri keluar. Betul. Jadi kita tinggal berdiri di Videotron, nanti kita edit sendiri Videotronnya seperti apa, misalkan keluar. Kita sendiri bawa itu ya. Ya, kita sendiri yang edit, kita sendiri yang bawa. Kasihkan ke ke- yang teknisinya. Betul. Jadi bukan mereka nyiapkan gitu Bang. Bukan. Oke, itu Dari lebih kita semua. akurat lagi ya. Oke. Dan jadi ketika berdiri tengah-tengah, keluarlah tadi yang kibas-kibas kan tadi. Ya, keluarlah tadi efek-efeknya. Itu kita sendiri yang bikin efeknya Itu nambah nilai gitu. Pasti Oh, kalau menarik ya. kalau menarik. Iya. Jadi banyak sekali mungkin yang belum mengetahui dari pendengar kita ini bahwa cosplay ini kan bukan sekedar cuman pakaiannya ya. Ya, Tadi termasuk pernak-pernik tadi ya. betul. Ada lagi mungkin yang sudah biasa mungkin dijelaskan pada saat lomba atau pada saat tampil. Pada saat lomba kayaknya itu aja sih. Mungkin dari lomba ini kan kita lagi coba juga untuk masuk ke lomba nasional ya. Jadi di sana ya banyak dapat pengalaman juga sih dari lomba nasional itu. Oh pernah. Berapa kali ikut lomba nasional? Sejauh ini baru sekali. Sekali. Iya. Apa yang jadi masukan? Ya, mereka udah canggih-canggih ya di Iya benar. kota-kota besar ya. Kemarin ikut berapa orang dari Palembang? Dari Palembang kemarin di lomba ini di Palembang itu ada 4 peserta. Kebetulan kita yang kepilih. Jadi buat lanjut ke Jakarta. Nah dari Jakarta itu ada kurang lebih 10 orang. Diaduin lagi, diambil 1 orang untuk ke Korea kayak gitu. Yang dilihat apa tuh, kostumnya atau tadi pernak-perniknya? Kalau yang Detail ya. itu cukup detail sih. Kalau di sana sih. Itu nama lombanya Indonesia Cosplay League. Jadi ICL. Setiap tahun. Setiap tahun ada. Dan Nah, itu menjadi barometer cosplay Indonesia. Atau ada yang banyak barometernya untuk acara? ada lagi. Namanya Indonesia Cosplay Grand Prix apa ya? Pokoknya ICGP, ICGP namanya. Nah, itu yang udah lama sih, udah dari 2012 mungkin ya. Itu finalnya ke Jepang. Nah, kemarin ikut tahun berapa? Aku ikut yang 2024. 2004 tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Kebetulan itu pertama nasional di Palembang. Pakai baju apa Hiko itu? Beda lagi sih. Hah? Beda lagi bajunya. Konsepnya? Konsepnya ambil dari game. Itu konsepnya kita bikin sendiri. Itu berdua sih sama partner. Modal sendiri. Modal sendiri, kostum sendiri, bikin sendiri. Berapa habisnya?
Ya bisa 2 mungkin 2 juta, 3 3 juta seluruhan, keseluruhan. termasuk dari kepala sampai kaki. Iya, propertinya juga. Yang paling detail apa kalau biasanya? Yang paling detail Yang kemarin sebenarnya kita bagi tugas sih. Kalau untuk partner dia yang bagian properti kayak pedang segala macam. Kalau aku sendiri aku yang ngedesain visual video tadi, ngedesain suaranya, sama konsepnya juga. Ya konsepnya bagi 2 sih kita supaya gimana caranya cocok. jadi intinya di cosplay ini ya melatih kerjasama juga ya. Ya melatih kerjasama, percaya diri. Apalagi kira-kira bisa didapatkan dari anak-anak cosplay, bisa dijelaskan? Yang bisa didapetin Kan orang tahu kan cosplay ini kan pakai pakaian aneh-aneh gitu Iya. kan, unik-unik ya. Tapi ada hal yang bisa kita ambil untuk pembelajaran bagi orang di luar sana. Yang aku pelajarin sih yang dulunya nggak bisa apa-apa ya, mungkin sekarang lebih percaya diri kayak. Terus kita juga belajar make up di sana, make up sendiri segala macam, Kreatif. kreatif. Banyak sih yang bisa dipelajari. Ya, Ngelatih muscle memory juga sih kalau lomba di atas panggung. walaupun hanya 3 menit ya. Iya walaupun hanya 3 menit. Jadi kayak tubuh udah gerak sendiri mau ngapain selanjutnya kayak gitu. Orang-orang introvert atau pemalu bisa nggak ikut cosplay? Justru itu yang banyak. Saya pun juga begitu soalnya. Karena banyak pakai topeng juga ya. Iya, jadi nggak terlalu malu lah kayak gitu. Oke, awal-awalnya mungkin setelah itu mungkin lebih pede lagi ya. Betul. Ya. Terus nilai kebersamaan sendiri kalau dari teman-teman biasanya kalau lomba atau apa ada nggak rasa-rasa persaingan nggak ya? Enggak lah kayaknya. Kita saling support lah. Iya. Iya. Karena anak-anak cosplay kan banyak yang nggak ikut lomba lah tadi ya, ikut rame-rame gitu. Yep. Karena setiap ada kegiatan pasti mereka datang walaupun nggak dikabari. Ya biasanya ada. Kalau terkabar ya? Iya biasanya ada di si sosmed Iya, sih. aku tuh lihat rame benar itu anak-anak cosplay kalau walaupun tidak terkabar ternyata mereka bisa datang gitu. Bisa. Iya. Tapi makanya kalau setiap panitia acara ngomong kalau kamu membuat acara ya anak cosplay kalau bisa datang. Jadi kita undang uang 10 datang 100 gitu. Tapi itu buat masanya rame ya. Iya, rame. Nah, ya. Jadi itu ya tadi Dolo Galo-Galo kita ngobrol-ngobrol bersama Hiko ya, dan kita balik lagi setelah yang berikut ini sesi kedua. Untuk Dolo Galo-Galo boleh nih line telepon kita buka di 0711351656. Kalaupun mau lihat langsung Hikonya dengan karakternya tapi nggak pakai kostum hari ini. Iya. Ya bisa. Kebetulan belum bisa. Iya, bisa lihat di YouTube-nya Perempat Eri Palembang. Dan dulu kita lanjut kembali dengan yang berikut ini. Dari zaman
Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Dulu pendengar di kita lanjut kembali dalam obrolan komunitas dan kali ini bersama teman-teman cosplay ya yang memakai kostum-kostum superhero, animasi dan juga game ya. Ada Sriwijaya Cosplay Team dengan singkatan SCOT ya. Dan dengan tema kreativitas tanpa batas hingga berprestasi lewat seni cosplay. Ada Hiko atau nama panggungnya Akahiko. Ya. Lanjut ya Akahiko. Oke. Kita ngobrol-ngobrol tadi pedang yang dibawa ya. Jadi kalau ke Jakarta naik pesawat. Kemarin sih kita naik bus. Oh, bukan naik pesawat ya. Kalau pesawat tanya-tanya pedang ya. Pakai izin ya. Tapi kemungkinan bisa aja sih. Iya, karena kayu ya. Iya, kayu. Bukan logam ya. Dan selain pedang ada apa lagi mungkin dibawa kalau lomba-lomba kesiapan? Satu lagi ada ini sih. Ini yang kemarin ya 2024 atau Ini baru? enggak, ini lomba biasa sih di Palembang. Kemarin aku pakai ini juga untuk apa sih? Sebagai pendukung aja untuk perform. Namanya kalau misalkan nama ilmunya Rasengan kayak gitu. Di animasi. Ya di animasinya. Bukannya di game ya? Bukan, ini animenya Naruto. Jadi walaupun kita udah ada propertinya kayak gini, walaupun udah ada visual di belakang, kita harus tetap butuh yang namanya properti kayak gini untuk ngebantu penunjang kita perform kayak gitu. Iya, coba tunjukin bersinar kayaknya. Iya. Kayak bola-bola Kayak api ya. bola-bola kayak gitu. Iya. Dan ini kalau bisa pakai efek visual juga lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi. Kayak lampunya, 3D-nya gitu. Betul. Iya. Dan itu kembali mungkin tunjukkan lagi bolanya sambil tunjukkan ya. Sambil mungkin taruh juga Mungkin bisa. taruh sini aja ya. Ya. Oke. Jadi kalau di lomba dalam penilaian juga nih. Termasuk karena sebagai properti ya kita harus gimana ya? Mungkin lebih ke nggak monoton aja sih. Jadi ada sesuatu yang baru yang ditampilin kayak gitu. Abis ini ada apa lagi, abis ini ada apa lagi kayak gitu. Jadi penonton nggak bosen, juri pun seneng kayak gitu. Oke. Ya, boleh dimatiin. Oke. Kaget pakai lomba baterainya lupa lagi. Habis nanti. Pernah kejadian gitu. Kalau Alhamdulillah belum ada sih. bawa apa namanya properti ternyata ada yang kurang gitu. Sejauh ini belum. Kita selalu penuh persiapan. Prepare ya. Oke, itu utamanya ya. Kalau kegiatan apapun harus siapkan gitu. Iya, betul. Dan untuk kesiapan sendiri kalau untuk pemula apa yang harus dilakukan kalau kesiapan tadi dalam setiap kegiatan atau lomba? Paling kalau untuk perform ya, untuk kesiapan aku saranin lebih banyak-banyak latihan aja sih. Jangan 1 kali 2 kali latihan terus tiba-tiba lomba kayak gitu. Ya, kalau harus bisa salto dah ya. Enggak juga, tapi kalau bisa bagus. Kayak kan superhero kan harus bisa lompat-lompat gitu. Betul, itu jarang sih aku lihat yang bisa kayak gitu. Tapi Jadi orang-orang gemuk seperti saya nggak bisa ya? bisa dong. Dan pastinya yang anak-anak muda sekarang udah banyak kegiatan juga, ada olahraga ya, ada yang dance ya. Betul. Itu bisa dipadu-padankan kan? Bisa, karena kayak lomba itu perpaduan dari itu juga sih, dari misalkan bela diri atau salto tadi itu bisa banget dibawain ke perform atau coswalk kayak gitu, dan itu bisa jadi nilai tambah karena nggak semua orang bisa di cosplay tersebut kayak gitu. Kalau untuk dance masuk ke perform karena perform juga butuh koreografi kayak gitu. Jadi nggak semerta-merta kita cuma gerak kanan kiri tapi ada gerakan khususnya kayak gitu. Oke. Dan kalau untuk apa ya bisa katakan kostum cowok dipakai cewek ada pernah nggak jadi? Banyak dan yang dilombakan. Yang dilombakan ada. Karena hanya untuk kostum ya? Iya, kostum. Atau cewek pakai kostum cowok gitu karakternya. Ada orang yang menyukai itu. Ada sebagian. Karakter-karakter yang berbeda gitu ya. Kalau animasi hewan? Kalau di Palembang? Kayak apa ya? Apa tuh contohnya? Digimon gitu ya. Oh, ada nggak pakai baju-baju gitu? Ada. Kostum kayak separuh manusia, separuh hewan gitu. Betul, kayak kostum full badan kayak gitu, terus pakai helm kayak gitu. Itu ada sih. Ada ya. Oke. Nah, satu lagi tuh jagoan yang di Indonesia sendiri pernah diangkat. Kalau jagoan sendiri kayak Pitung, Gatot Kaca gitu. Ya ada Gatot Kaca sih. Kebetulan
yang kemarin ada di sini juga Kak Eja. Itu sempat jadi Gatot Kaca juga. Karena pilihan itu ya. Ya itu kan pilihan sih. Pilihan ya. Tapi jarang di Palembang. Jarang untuk karakter-karakter Indonesia itu jarang. Di Indonesia sendiri? Mungkin di kota lain banyak sih. Iya. Iya, mungkin di Palembang aja sih. Oh, kalau gitu saya mau ciptakan karakter sendiri nih. Boleh banget Kak. Iya, Hantu Banyu. Serem ya. Hantu Banyu atau apa namanya tuh pendekar buaya. Iya, apa ksatria buaya. Siap. Bukan buaya buntung bukan ya. Tapi yang superhero lah ya. Dan untuk sekarang ini ya kalau bisa nggak jadi hobi bisa menjadi cuan ya. Bisa banget. Dari misalkan bikin kostum kayak gitu bisa. Terus dari itu kan setiap karakter ada kan yang namanya wig untuk kita pakai warna-warni kayak gitu. Nah itu kalau misalkan kita beli wignya aja itu kayak polos aja dia, belum di styling kayak gitu. Nah itu ada jasa styling juga kayak gitu supaya lebih bagus. Itu bisa jadi ladang cuan. Oh gitu ya. Benar. Kalau untuk apa ya buat secara keseluruhan atau gimana tuh kalau misalnya kostum-kostum tak ada yang pesan dari kan nggak mau inilah nggak mau pusing lah dia pakai jasa kita cariin produk-produk tadi ada gitu. Ada gitu. Kalau mau di lokal ya itu kayak Kak Eja tadi juga itu bikin-bikin. Terus kalau ada pesanan dia bikin. Tapi kebanyakan dari kita aku pribadi juga kadang pesen dari luar kayak gitu. Pre-order dari kayaknya dari China atau gimana. Ya. Pre-order 1 bulan udah sampai Palembang udah kayak gitu tinggal Ada pakai kawan aja. ada kawan ikut pesan juga bareng. Banyak sih rata-rata pada mesen di situ semua sih. Oh lebih mahal lebih murah Lebih mahal. kalau rame-rame. Mungkin bisa ada potongan harga lah. Oke. Nah itu kalau tadi untuk yang propertinya ya. Kalau untuk tampilan dari cosplay sendiri pernah nggak dapat job dari perusahaan atau bank atau kantor Kalau aku pribadi sih ngisi acara? paling jadi juri aja sih kayaknya. Belum ada kayaknya. Belum ya. Iya, Tapi kemungkinan kedepannya bisa jadi Bisa. penghasilan ya. bisa. Oke. Tapi nggak mau ya untuk ngisi-ngisi acara ulang tahun gitu. Boleh aja kalau ada sih. Boleh. Ada ya. Iya kadang hampir disamakan dengan badut lah ya. Iya, Padahal ya beda lah ya. Padahal beda sih. Kostum-kostum itu tapi tetap ya bisa kalau menghibur ya. Kalau untuk foto-foto biasa kegiatan gitu. Betul, itu biasanya karakternya juga superhero sih biasanya. Karena anak-anak suka superhero kayak Iron Man. Kayak Kalau game belum pernah ya. kalau game kayaknya belum. Belum ya. Tapi Iko nih ngambil karakter gamenya. Sebenarnya kalau aku sendiri yang aku cosplayin itu karakter yang bisa aku lombain aja sih. Kalau misalkan kayaknya karakter ini bisa deh bikin efek-efek kayak gini. Oh yaudah aku cosplayin aja sekalian. Kayak gitu. Aku cosplay untuk lomba sih sebenarnya. Untuk lomba. Iya. Bukan untuk ke setiap kegiatan mungkin. Bisa kalau misalkan ada job kayak ngejuri itu bisa pakai karakter yang biasa aja. Iya, aku ini belum lihat gambarnya. Ada foto gambarnya? Ada mungkin di IG. Aku bisa di IG. Nanti sambil pencarian ya. Iya. Oke. Dan untuk event sendiri kegiatan yang ada di Palembang itu sering enggak kok? Untuk event yang di Palembang Iya diadakan kalau untuk cosplay. lumayan sering. Sebulan itu kurang lebih mungkin 3 atau 4, 2 ya ada. Pokoknya tiap bulan itu ada alhamdulillahnya. Rame Tiap sih. bulan ada ya? Ya tiap bulan ada. Dan itu yang menjadi barometer untuk kreativitasnya anak-anak cosplay ya. Iya betul. Dan selalu berubah mereka Berubah dalam arti kata konsep dan juga apa namanya yang tren lagi tren sekarang nih. paling mereka setiap lomba itu ada aja yang improve mereka. Pokoknya mereka ada kemajuan sih yang ikut lomba Ya. kayak gitu. Untuk trennya cosplay sendiri nasional, trennya boleh sekarang Trennya di tahun ini. di tahun ini untuk mungkin di tahun kemarin sama tahun ini ya. Ini di Palembang ini ada kemajuan ya, yang dimana adanya event nasional kayak gitu, yang endingnya nanti dibawa ke internasional juga. Jadi di tahun lalu ada yang namanya Indonesia Cosplay League (ICL),
Terus di tahun ini juga ada lagi ICL-nya, Indonesian Cosplay League, dan di tahun ini tadi juga ada yang namanya ICGP yang udah lama nggak ada di Palembang, bukan udah lama sih, baru pertama kali ada di Palembang kayak gitu ICGP untuk nasional. Dan ya Ini ada pakai kayak masker putih ini, topeng atau itu make up sih. makeup ya? Iya. Oh, oke, ada memang karakter gitu ya. Iya memang karakternya. Terus dari kesulitan apa yang pernah dipakai atau digunakan atau dibuat? Kesulitannya ini Yang paling sulit. aku lagi belajar bikin kostum juga sih, karena kewajiban juga untuk ikut lomba nasional harus bikin kostum sendiri. Jadi harus belajar. Paling kesulitannya di menjahit, terus nge-make up yang putih-putih tadi itu susah, harus dipelajari lagi jadi supaya lebih bagus lagi. Ya terus yang susah sama latihan sih, latihan butuh tempat luas kayak gitu. Harus tempat kumpul ya, the base camp ya. Iya kalau bisa. Oh, ya ada kalau bisa tempat ke khusus mereka cosplay. Soalnya latihan kan harus ayun sana sini, Iya, kena. Oh iya benar-benar. Dan ini dilihat memang ada apa namanya visualnya juga ya. Ya itu benar, itu lomba di mall kemarin tahun lalu kayaknya 2022. Ini buat sendiri kalau visualnya. Visualnya buat sendiri, tapi tinggal comot-comot aja sih dari internet, terus ditambah-tambahin kayak gitu. Oh, jadi kayak berantem beneran ya? Iya, ada musuhnya juga di sana. Oh iya. Dan ini menarik ini karena ya ini yang mungkin penilaian juga ya. Iya betul. Ada pada saat pencahayaan atau mungkin asap-asap itu sesuai dengan karakternya Iya, ya. sesuai dengan gerakan kita. Nah ini iya. Jadi kalau di besar soalnya keluar ya. Pokoknya terlihat lah ya. Nah ini nama Atau IG. bisa cek di IG IG aja. ya. Oke lah kalau itu IG dari Akahiko, Ya. akahi.co ya. Betul. Ya, terima kasih mungkin. Nah, Ko, untuk membangun karakter dari tokoh yang akan dimainkan. Ya, tadi kan sudah latihan ya maksudnya. Ya. Selain latihan apa saja? Mungkin nonton filmnya ya atau Betul, nonton- observasi. lihat gamenya. Kita pelajari karakternya itu seperti apa. Ataukah karakternya tegas, ataukah tegap, atau gimana, itu dipelajari juga. Terus pas lomba juga kita harus pede juga supaya nggak kelihatan kayak gimana gitu ya. Agak kurang, kita harus pede ketika lomba. Pokoknya apa yang kita sudah buat sebelum lomba itu pokoknya pede aja. Itu panggung punya kalian kayak gitu. Ada yang mendirect nggak misalnya? Ngedirect maksudnya? Saudaranya atau mengatur geraknya? Enggak ada sih, itu mereka sendiri sih. Oh. Dan setiap anak cosplay gitu? Gitu, Nggak buat ada sendiri yang semua. nggak ada manajemen atau enggak? Belum ada sih kayaknya. Untuk Palembang atau seluruhan? Rata-rata mereka bikin sendiri semua sih. Nggak kayak yang mengatur geraknya gitu ya? Enggak Yang sih. melihat dari make upnya atau apa? Nggak ada sih kayaknya, sendiri-sendiri semua sih. Belajar sendiri, bikin sendiri. Paling ya sharing-sharing aja sih sama teman-teman. Ini bagus nggak ya kira-kira? Itu bagus nggak ya? Jadi bentuknya kemandirian juga ya? Iya kemandirian. Iya, juga. oke. Terbuka juga sih menerima kritik dan saran masukan. Pernah ada yang orang-orang. ngeritik bahwa kurang cocok? Ada. Kayak kamu kurang cocok nih karakternya atau lebih didalami lagi karakternya? Betul, aku ada pernah lomba juga di satu event kayak terus aku perform kan kayak gerakannya lemes kayak gitu segala macam dibilangin sama teman-teman, nanti kok nggak kayak fit sih, kok nggak fit kayak gitu. Ya lomba berikutnya ya harus diperbaiki itu. Lagi lebih maksimal lagi ya? Ya. Oke. Cool. Untuk para pencinta cosplay, mungkin ini di akhir program ya. Apa saja mungkin sarannya atau juga harapannya, silakan. Untuk harapan kedepannya sih ini apa? Untuk event nasional tetap diadain kayak biasa. Jadi setiap tahun ada, sejauh ini baru ada 2 ya, ICGP sama ICL, yang dimana keduanya event nasional. Nah untuk ICGP sendiri memang kita harus diwajibkan untuk bikin kostum sendiri. Tapi untuk ICL itu nggak apa-apa untuk kostumnya dibikinin, tapi tetap harus ada dokumentasinya aja sih kayak gitu. Jadi jangan takut untuk ikut lomba ICL tahun depan guys, kayak gitu. Oke. Ada satu lagi program kita dari mengenai
Indonesia is me ya, atau Indonesia itu kita atau saya. Karakternya ngangkat tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dari Eko sendiri sebagai cosplayer ya, Yep. apa sih yang bisa kita tanamkan dalam kita berkarakter atau kita melaksanakan hobi ini? Apalagi kata Eko tadi bahwa ini adalah bisa katakan komunitas besar ya, Yep. yang punya rasa yang sama, yang punya keinginan bersama. Nah, kalau kebersamaan itu gimana? Kalau biasanya kalau ketemu, boleh. Kalau mungkin agak lama dikit lah, Iya, nggak apa-apa. semenit 2 menit ngobrol silakan. Ya, Kebersamaan ya. iya. Paling ya apa sih? Kita kalau misalkan di event ya have fun aja sih, suka sharing-sharing juga. Enaknya di event tuh kita ya ngepake apa yang kita udah buat nih, udah susah payah nih bikin kostum, kita bikin terus kita pakai, terus kita sharing sama mereka, ih kostumnya bagus kayak gitu. Pokoknya vibe-nya positif lah untuk di event tersebut, Saling menunjang. saling menunjang. Ya. Tapi ada apa ya tadi katakan bahwa karakter keindonesiaan tadi mungkin harapannya ke depan mungkin ada kan? Mungkin Jagoan untuk karakter tadi. ya itu mungkin bisa diperbanyak lagi sih karakter-karakter Indonesia yang bisa di cosplayin, misalkan kayak Gatot Kaca atau apa ya, si buta dari gua hantu, apalagi ya. Jaka Sembung ya. Betul. Atau ya bisa katakan tokoh-tokoh pewayangan ya. Mm, Itu juga mungkin ada cerita dalam maknanya yang bisa diangkat. Betul. Bisa dikatakan ya kearifan lokal tadi yang Atau mungkin bisa bikin satu event yang isinya harus karakter lokal semua mungkin. kayak lomba gitu. Iya. Lomba karakter yang keindonesiaan. Keindonesiaan. Itu harapannya ke depannya. Itu kedepannya harus ada sih. Oke, terima kasih untuk Eko Ya. yang tentunya sudah banyak bercerita dan semoga menjadi inspirasi bagi kita ya, seluruh pendengar yang mendengarkan program acara ini. Dan nanti lain kali kita akan undang dengan teman lainnya ya, Iya, boleh. nah, teman-teman cosplay lainnya dan Boleh banget. beda-beda komunitas juga nanti bisa nambah cerita-cerita apa yang didapat Iya. dari mereka. Mungkin bisa nambah insight dari mereka juga kan. Betul, Nggak ya. hanya dari sudut pandang aku, mungkin dari sudut pandang mereka Ya, ada masukan yang lebih kayak gitu. oke. Terima kasih Hiko dan sampai ketemu ya di lain kesempatan. Oke, terima kasih kembali. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Doro Galo-Galo sudah kita peloi obrolan komunitas bersama. Nama lengkapnya ini Erhem Heru Saputra. Tapi nama panggung itu Akahiko atau dikenal dengan Hiko. Dan ia dari Scott ya atau Sriwijaya Cosplay Team dengan berbagai cosplay yang sudah ditampilkan baik itu di tingkat Sumatera Selatan bahkan sampai ke nasional. Ya dulu kita lanjut kembali program acara Sriwijaya siang selanjutnya bersama Kulo masih Cek Dola akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan kita dendang ke lagu yang berikut ini.